Di saat kondisi seperti ini, karena pandemi masih saja belum berakhir, yang bisa kita lakukan saat di rumah aja yaitu dengan meningkatkan ibadah. Karena dengan ibadah, hubungan kita dengan Allah juga akan lebih dekat. Ibadah yang bisa kita lakukan sangat banyak. Salah satunya yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu. Namun, ada beberapa daerah yang sudah memperbolehkan ibadah di masjid, akan tetapi juga harus mengikuti protokol kesehatan. Sholat yang baik harus sesuai dengan syarat dan rukun sholat yang sudah ditentukan. Di antaranya yaitu syarat sah sholat yang pertama adalah menutup aurat dengan benar. Sebelum melaksanakan ibadah sholat, lebih baik pastikan terlebih dahulu pakaian menutup dengan sempurna. Tidak ada yang tersingkap atau kekecilan sehingga dapat terbuka ketika melakukan gerakan sholat. Syarat sah sholat yang kedua adalah suci dari hadas kecil maupun besar. Perlu diketahui, hadas kecil di sini adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu, seperti kentut, buang air kecil, dan besar. Sedangkan hadas besar sendiri merupakan keadaan di mana seseorang laki-laki ketika mengalami mimpi basah atau junub, dan perempuan yang sedang haid, nifas, atau sedang melahirkan. Orang yang mengalami hadas besar perlu melakukan mandi besar atau mandi junub terlebih dahulu untuk mensucikan diri dari najis. Yang ketiga yaitu suci badan, suci pakaian, dan tempat sholat. Itu salah satu di antara syarat sah sholat yang perlu dipenuhi. Seseorang yang hendak melakukan ibadah sholat perlu memastikan terlebih dahulu bahwa dirinya, badannya telah suci. Begitu pula dengan pakaian dan tempat sholat yang digunakan. Yang terakhir yaitu syarat sah sholat yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilupakan adalah sudah masuk waktu sholat. Hendaknya setiap umat muslim yang akan melaksanakan sholat fardu memastikan terlebih dahulu apakah sudah menunjukkan masuknya waktu sholat. Selain sholat, yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mengaji Al-Quran. Mengaji yang baik juga harus memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Di antaranya, yang pertama yaitu harus suci. Bersuci dari hadas besar dan kecil. Karena mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali bagi orang-orang yang suci. Yang kedua, mencuci mulut atau menggosok gigi atau bersiwak. Yang ketiga, yaitu dengan cara menghadap kiblat, sebab ia merupakan arah paling mulia. Yang keempat, membaca ta'awud dengan tujuan berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Yang kelima, harus mempunyai hati yang ikhlas atau meluruskan niat karena Allah semata. Ini merupakan adab paling penting karena suatu amal selalu terkait dengan niat. Siapa saja yang membaca atau menghafal Al-Quran karena ria, maka ia tak mendapat pahala. Yang keenam, menghadirkan hati atau konsentrasi penuh. Menghalau bisikan setan dan kata hati, tidak sibuk dengan memain-mainkan tangan atau menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang ketujuh, mentadaburi atau merenungi dan memahami apa yang dibaca. Yang kedelapan, berusaha agar khusyuk atau tersentuh dengan bacaan. Jika mampu menangis, itu lebih baik. Yang kesembilan, memperindah suara
membaca Al-Quran atau dengan cara tartil. Yang ke-10, membaca dengan mushaf. Yang terakhir yaitu membaca di tempat suci seperti di masjid atau di musola dan rumah atau tempat yang dianggap bersih atau lainnya.